Halo Pari dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Marcelino Liputra dengan NIM 2022 01110005. Nah, di tugas pertemuan ke-12 kali ini, saya ingin memaparkan jawaban melalui video ini tentang mentransfer risiko melalui asuransi atau insurance. Oke, yang pertama-tama, jadi si perusahaan ini tuh dapat melakukan transfer risiko melalui asuransi dengan mengalihkan potensi kerugian finansial dari satu risiko kepada pihak ketiga atau third party. Nah, pihak ketiganya itu siapa? Yaitu perusahaan asuransi sebagai ganti dari pembayaran premi yang kita bayarkan setiap bulannya. Nah, tentunya hal ini tuh merupakan strategi penting dalam si manajemen risiko yang memungkinkan perusahaan untuk melindungi aset, kelangsungan operasional, profitabilitas dari kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Nah, jadi di sini ada 6 tahap. Yang pertama itu identifikasi risiko. Jadi si perusahaan ini harus mengidentifikasi risiko yang mungkin saja mereka hadapi. Nah, ini bisa berupa risiko operasional, risiko strategis, atau risiko bencana lainnya. Nah, yang kedua ada evaluasi risiko. Jadi setelah kita identifikasi risiko tersebut, berdasarkan kemungkinan terjadinya atau probabilitas dan dampak potensialnya atau kerugian yang bisa saja kita hadapi. Lalu yang berikutnya ada pemilihan polis asuransi. Nah, jadi berdasarkan evaluasi risiko, perusahaan ini harus memilih jenis polis asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya. Nah, berikutnya yang keempat, pembayaran premi. Jadi perusahaan ini harus membayar premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Nah, jadi premi ini merupakan biaya yang harus dibayar untuk mengalihkan risiko. Yang kelima, itu ada pengalihan tanggung jawab. Nah, dengan kita membayar premi, secara efektif si perusahaan itu sudah mengalihkan tanggung jawab finansial atas kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang sudah kita asuransikan berdasarkan polis yang sudah kita pilih sebelumnya. Yang terakhir, semisal peristiwa yang diasuransikan itu terjadi dan menyebabkan kerugian, si perusahaan ini dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sesuai dengan polis yang telah dipilih sebelumnya. Oke, di sini kita masuk studi kasus. Jadi untuk contohnya kita ambil dari perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik. Nah, jadi perusahaan ini tuh sangat bergantung pada peralatan mesin yang kompleks dan mahal untuk kegiatan operasionalnya. Nah, jadi di sini kita bagi ke dalam beberapa tahap. Jadi risiko yang dihadapi ini atau risiko utamanya itu adalah kerusakan mesin, produksi kritis akibat kegagalan fungsi, kecelakaan, atau bahkan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Nah, jika mesinnya rusak, perusahaan itu kan akan mengalami kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kerugian langsungnya itu apa? Biaya perbaikan. Lalu kerugian finansial tidak langsungnya itu berasal dari mesin yang rusak. Kalau mesinnya rusak, berarti kegiatan operasional perusahaan itu akan terhambat. Nah, tentunya itu kan akan mengganggu pendapatan dari si perusahaan tersebut. Nah, transfer risiko melalui asuransi ini, perusahaan memutuskan untuk membeli asuransi mesin atau machinery breakdown insurance dan asuransi bisnis terputus atau business interruption insurance. Nah, jadi polisnya ini akan menanggung biaya perbaikan atau penggantian mesin dan polisnya ini juga akan memberikan kompensasi atas hilangnya pendapatan dan biaya operasional tetap yang masih harus dibayar. Contohnya apa? Gaji, sewa pabrik, dan biaya listrik bulanan. Nah, si asuransi ini gimana sih cara bantunya? Contohnya suatu hari terjadi korsleting listrik yang parah di pabrik. Nah, tentunya ini kan akan menyebabkan salah satu mesin produksi ini rusak ataupun terbakar. Nah, kalau nggak pakai asuransi, perusahaan ini tentunya akan menghadapi beban finansial. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, baik secara langsung berupa biaya perbaikan maupun tidak langsung berupa hilangnya pendapatan akibat mesin yang rusak. Nah, dengan adanya kedua polis yang tadi, yang pertama itu asuransi mesin pasti akan menanggung sebagian besar dari biaya, biaya perbaikan dan asuransi bisnis terputus ini akan memberikan dana untuk menutupi kerugian pendapatan yang hilang selama periode mesin itu diperbaiki. Nah, dengan skenario ini, yaitu dengan asuransi mesin,
Dan asuransi bisnis terputus, ini kan berarti si perusahaan manufaktur berhasil mentransfer risiko, kerusakan mesin dan gangguan bisnis kepada perusahaan asuransi. Nah, hal ini juga dapat melindungi kegiatan operasional dan stabilitas keuangan perusahaan dari kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Seperti itu. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.